Ketupat itu kan dari beras yang tercerai-berai. Kemudian dimasak dan kemudian dimerekat. Satu. Iya, dan diikat dengan daun kelapa. Kenapa harus daun kelapa? Nah, sebenarnya begini, daun kelapa ini sebenarnya pohon yang hampir semua bagiannya bermanfaat. Betul. Jadi hidup itu dalam kekerabatan, dalam komunalisme, tapi juga harus bermanfaat bagi banyak orang. Wow. Makanya jadi lambang pramuka ya, tunas kelapa itu. Kelapa bermanfaat. Dan yang menarik kan, Iya, benar-benar. secara historis ya, asal-usulnya ketupat ini. Sebenarnya dalam ketupat ini ketupat ini bisa kita sebut artefak sejarah. Oh iya? Artefak sejarah karena dia, kalau kita makan di meja makan, sebenarnya kita harus bisa diajak berpikir bahwa kita sedang masuk lorong waktu. Ketupat ini warisan dari masyarakat agraris. Yang mengingatkan kita tentang leluhur kita bahwa kita dulu orang masyarakat petani, begitu loh. Pemakan beras, begitu. Yang datang dari masyarakat Austronesia 3000 sampai 1000 sebelum Masehi dan mengembangkan pertanian sehingga kita menjadi pemakan nasi. Jadi budaya kuno ya? Budaya kuno, tapi anehnya ada di meja makan perayaan orang Islam paling besar. Wow. Padahal ini kebudayaan pra-Islam. Jadi udah sejak dulu. Sejak itu dulu. Kalau di Jakarta sendiri, Nah, kalau di Jakarta ini kan ketupat ini sebenarnya orang Betawi, ada Betawi yang agraris juga, ada Betawi yang pesisir juga. Tapi menurut saya ketupat sebenarnya dikenal bukan hanya di Betawi, hampir di masyarakat pemakan nasi itu dikenal begitu. Misal di Lombok ada lebaran topat begitu, 1 minggu setelah lebaran begitu ya. Dan memang ketupat ini menyimbolkan dua sisi masyarakat, bukan hanya masyarakat agraris. Karena pohon kelapanya ini kan dari daerah pantai, pesisir. Jadi kita diingatkan nenek moyang kita orang petani-petani yang hebat, tapi juga orang laut. Nah ini yang harus perpaduan dua. Dan Indonesia itu kan itu sebenarnya agraris dan maritim begitu. Oke, kalau misal ini adalah ciri dari budaya bukan dari Islami, berarti di negara lain tidak ada yang berketupat ria ya? Ya memang ini khas, sebenarnya khas dari Indonesia. Paling ada beberapa di Asia Tenggara dan namanya memang beda-beda, tapi sebenarnya jenisnya sama ketupat. Nah bentuknya juga sebenarnya nggak hanya bentuk yang seperti ini ya. Yang apa sih ini bentuknya, jajaran genjang atau apa gitu. Lah, ketupat namanya. Bentuk ketupat ini. Jadi ketupat di kita sendiri itu bentuknya banyak sekali. Ada ketupat kentus, terus ada juga yang bentuknya ada yang disebut ketupat lembu, bentuknya kayak lembu. Juga ada ketupat bata, karena bentuknya seperti batu bata begitu. Ada ketupat tumpeng seperti tumpeng begitu. Tapi yang paling khas memang ada ketupat yang jajaran genjang begini ada ya. ketupat jago segitiga bentuknya begitu. Ini sebenarnya teknik ngelipet kayak begini ataupun juga bisa apa ya, memilin-milin seperti ini nih dari mana? Gitu. Ya ini sih orang bilang ini kan tradisi ya, kayak kerajinan tangan begitu ya. Orang Betawi bilangnya ini nganyam. Jadi menganyam ya, dianyam ini. Nah ini memang khas, dan yang menarik adalah kalau kita bicara gender, yang mengerjakan mayoritas bikin ketupat ini orang laki bukan orang perempuan. Justru laki-laki ya. Itu yang menarik. Padahal kan biasanya hastakarya kan perempuan yang bikin. Nah karena memang sebenarnya seperti kita nyebut Indonesia sebagai ibu pertiwi, ancestor kita itu penghormatan lebih besarnya sebenarnya pada perempuan. Banyak dalam kebudayaan Indonesia nenek moyangnya itu, kalau kita ngomong mitosnya, mitologinya, seperti di Batak itu Boru Deak Parujar itu perempuan. Merujuknya ibu perempuan ya? Di Jawa Dewi Sri itu yang dihormati bagi petani itu kan juga perempuan. Betul. Sente di Lombok juga perempuan begitu. Jadi tradisi ini pada lebaran orang perempuan berlibur, orang laki yang kerja. Jadi itu sebagai bentuk penghormatan ya ke perempuan walaupun ya. patriarkal merajalela sekarang, tapi lihat sini orang laki semua. Coba tanya dulu nih sama Pak Aminuddin, yang ngajarin bikin ketupat dulu siapa? Ya kalau kata bahasa saya ndek, kalau di sini uak. Wah berarti Nah, laki. jadi uaknya. Udah berapa lama Uaknya bikin ya? kayak beginian Pak Amin? Dari Udah kecil? lama juga Pak, dari kecil saya sudah bisa. Udah bisa dari kecil? Tidak bisa. Umur berapa? Kira-kira umur 8 tahunan. Oke, tapi kalau bikin ketupat menjelang lebaran aja atau sehari-hari bikin juga? Kagak, lebaran aja Pak. Lebaran aja? Idul Adha sama Idul Fitri. Kalau sehari-hari kerjaan Pak Aminuddin apa nih? Kerjaan sehari-hari buruh. Buruh, jadi mungkin yang lain-lainnya juga begitu ya, Iya. Aminuddin ya. Makanya diekspor dari Cikarang ini, tadi dibilangin juga gitu. Oke, berarti bentuk
penganan lebaran ini bisa ketupat selama lebaran bisa ditemukan hampir di seantero Indonesia ya? Hampir di antero Indonesia gitu. Tapi yang menarik adalah temen makan ketupatnya. Nah, ini yang bisa variatif banget. Opor, temen bisa. makan ketupatnya. Nah, jadi gini, nenek moyang kita tuh ya membentuk satu peradaban agraris. Ya. Tapi jenis alat pertanian mereka tuh sederhana, biasanya luku dan ditarik kerbau atau sapi. Nah, kerbau atau sapi ini diternakan bukan hanya untuk alat pertanian, tapi juga diambil dagingnya. Nah, sekarang kalau kita lebaran, kita diingatkan lagi. Untuk di beberapa tempat, misal di Betawi itu khas nggak mau bikin semur, itu dagingnya daging sapi, pasti daging kebo. Daging kerbau gitu. Tapi Di Kudus bukannya, juga. beberapa di Betawi ini daging kerbau itu dikonsumsi untuk ya kalangan masyarakat tertentu begitu kan ya? Ya, memang dulu kerbau itu biasanya ada istilah kerbau andilan. Karena mahal makan daging, makan apalagi kebau. Karena itu patungan, andilan. Apa istilahnya Semuanya punya urunan, andil gitu ya. urunan begitu ya untuk beli kebo Patungan. kemudian dipotong 2-3 hari sebelum lebaran. Nah, menarik, kemudian mayoritas dimasak semur. Nah, semur yang namain tuh orang Belanda semur. Tapi kecapnya orang Tionghoa Peranakan. Jadi Jadi campuran di ya. meja makan kita akan melihat ketupat produk nenek moyang kita masyarakat agraris, semurnya yang kasih nama Belanda, kecapnya Tionghoa Peranakan. Waduh, bahannya Dagingnya dari masa purba, masa berburu. Oke, keren. Nah, Iya, kalau seru, ngomongin seru. sejarah udah dia jagonya deh. sudah. Tapi kita juga punya sejarah loh hari ini. Betul, sejarah hari ini tanggal 6